Iya Jis, emang ada katanya. Itu tuh itu semalam tuh kita dikelilingin kayak, wah itu deh. Hmm. Itu semalam tuh kita dikelilingin. Bisa kok lama-lama tapi enggak. Udah gua rem bejek abis, Kagak ngerem. nggak ngerem, speednya malah naik tuh speedometer. Wah, bahaya. Wah itu gue cuma bengong doang mas, kayak wah mati nih. Dalam hati itu kayak wah mati nih, udah almarhum nih, udah nih. Kita kembali lagi di edisi kedua, masih dalam episode yang sama. Betul. Kita ingetin lagi buat teman Kliwon yang pengen jadi tamu, silakan langsung kirim email ke kontak.pmk@gmail.com. Betul. Tapi untuk yang kali ini kebalik, kita yang email. Betul. Kalau ini tamu kehormatan, bro. Nah, Kita sudah kedatangan Liam Gallagher. Wah kebetulan lagi nggak manggung ya. Ini. Selamat Oke. datang Bang Ajis, pemuda Sinarmas. mantap. Terima kasih. Siapa di sini teman Kliwon yang pernah ke eventnya Bang Ajis atau AKA Pemuda Sinarmas? Nah, pasti pernah lihat kalau teman-teman suka datang ke festival musik gitu ya, atau acara karaokean. Nah, Bang Ya, Ajis benar, ini benar. adalah kaset DJ kaset. Apa sih Ya, sebutannya? apa sih sebutannya? Kaset Kaset joki. joki, Kaset joki. Betul. Gitu. Jadi bermain musik tapi menggunakan kaset-kaset begitu tuh. Banyak banget ya koleksi lu ya. Ada berapa kaset Bang yang lu punya? 2000 kayak sekarang dah. 2000. 2000 2000 banyak, kaset. Pak. Itu kaset semua tuh. Kaset semua. Kardus nggak ada, nyampur apa gitu? Enggak. Kangkung. Nyampur gemblong nggak ada? Nyampil iya, gemblong. Kali Kali nyampur gemblong. kali kurang teliti, wah ada gemblong atuh gitu. Hai. Nah, di balik karir Bang Aji sebagai kaset joki, ternyata bersentuhan juga ya dengan hal-hal yang nggak masuk akal ya. Itu dia, banyak. Karena gue juga bermain dengan barang jadul kan. Banyak iya. tuh Ini cerita-cerita kadang di baliknya tuh. Ini menarik. Jadi ini juga pernah gue dengar statement kayak gini yang bapaknya itu mengoleksi barang jadul, gitu, barang antik. Tapi barang antiknya pun sebenarnya nggak yang apa serem-serem gitu loh. Ya. Ya lampu antik gitu-gitu atau Gucci atau apa. Iya. Ternyata usut punya usut, barang-barang antik itu juga nyimpen tuh Itu energi-energi masa lalunya, ceritanya Nah, iya. demikian gitu. Oke, sebelum kita masuk ke cerita, video kali ini disponsorin Bray. Kita didukung atau disupport sama teman-teman dari Happy Soju. Yes, Wih. mantap. Oke, kali ini kita nyobain yang varian strawberry. Nah, ini yang kemarin support kita di ulang tahun kelima ya. Ada yang Oh, datang ya waktu itu. Kita Oke. pokoknya kalau mau happy pakai Happy Soju. Itu dia. Silakan kalau mau lihat varian yang lain, langsung aja kunjungin Instagramnya Happy Soju Indonesia. Betul. Udah tema kita hari ini adalah Pantai Selatan. Udah hijau, Pantai bro. Selatan. Ijo, Itu dia bener. ijo. Nah, Masuk. ya. Masuk. Iya Abang, bawa nggak yang hijau-hijau Bang? Yang lain maksudnya selain ini. Iya. Bayem ada bayem. Bayam sore. Bawa bayam Bayam sore mau, bayam sore. Bayam wong. Baim. Gue kira apa? Oke, Bang Ajis. Oh, alhamdulillah. Kita minum dulu ya. Oke. Itu dia. Bang Ajis ini rumahnya nggak jauh-jauh dari studionya PMK. Ada di selatan Jakarta lah. Gitu. Bener nggak sih Bang? Benar-benar. Nah, dan usut punya usut, ceritanya hampir ada sedikit yang dari rumahnya. Apa Ada. malah mostly di rumah Bang Ajis? Ada di rumah, di luar rumah juga banyak. Cerita lebih apa ya? Ngelihat gue nggak bisa ngelihat sebenarnya, tapi merasakan. Memang itu dia. perasa ya. Perasa itu. Cancer ya? Oh, Zodiaknya enggak ya? salah. Kayak kirain kan perasa banget sensitif. Scorpio saya. Suka nyapit. Oke. Oke, silakan Bang Ajis. Ya dari ini dulu lah, gue cerita waktu di Yogyakarta ini. Ini zaman lulus kuliah ya? Lulus kuliah 2019. Kalau nggak salah, iya 2019, 18 gue lupa tepatnya tuh. Oke. Jadi gue pertama kali ke Jogja itu saat sehabis kecelakaan gue. Kecelakaan.
dari pertama dari Bali. Gue kecelakaan motor. Sebelum ke Jogja nih gue di Bali. Gue di Bali kecelakaan motor lah. Pala gue ngehajar trotoar. Itu dia, nyundul trotoar. Bukan bola yang gue sundul. Ini kecelakaan tunggal berarti? Tunggal. Oke. Tunggal. Naik motor, jatuhnya ke trotoar. Ngantem berarti. Apa? Ngantem sampai jidat dekok nih. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Ya ampun. Emang iya? Dikit ini. Oh iya, maaf. Itu tuh. Ke dalam. Ke dalam. Iya. Udah dari situ gua ke Jogja lah. Karena gua nggak berani ke rumah sakit, takut didiagnosa yang aneh-aneh. Bentar, abis kecelakaan itu lu nggak ke rumah sakit? Nggak ke rumah sakit. Balik langsung ke kosan, ke villa atau? Langsung ke penginapan gua ke Bali. Makanya diobatin sendiri lah, dikompres-kompres apa. Untungnya nggak muntah kan, jadi nggak geger otak kan. Biasanya kan kalau muntah geger otak. Ini gua nggak. Setelah itu gua pulang dulu. Habis dari Bali gua langsung ke Jogja. Oke. Karena gue mau ngambil mobil bokap yang di Jogja, suruh bawa balik ke Jakarta. Jadinya gue ke Jogja lah, nginep di rumah teman gue, sekaligus berlibur lagi nih, ngobatin nih biar seneng kali ya, biar apa ya, kayak sembuh lah, biar obat sembuh itu adalah senang kan. Obat sembuh itu adalah senang, obat sakit itu adalah senang. Nah, itu dia. Makanya udah akhirnya gue ke Jogja nginep. Ngajaklah temen gue itu ke sebuah air terjun. Gue lupa namanya, tapi ada ini nama air terjunnya, Mas. Di daerah Gunung Kidul. Di Gunung Kidul. Daerah Gunung Kidul. Kayak air terjunnya tuh emang masih sepi. Kayak masih belum banyak yang tahu lah di air terjun itu. Berangkatlah kita ke sana. Berangkat naik mobil gua tuh, karena mobil udah gue ambil dari bokap udah balik duluan ke Jakarta, gue bawa mobilnya, tapi gue mau jalan-jalan dulu nih. Mau jalan-jalan dulu. Akhirnya gue ke air terjun itu, perjalanan dari Jogja, dari Sewon waktu itu ke Gunung Kidul sekitar 1 jaman lah. Treknya lumayan parah sih, maksudnya treknya tuh tanjakannya naik, tinggi, berliku. Makanya kalau yang simnya tembak nggak bisa lah ke sana kayaknya. Menantang ya jalannya. Gue naik, sampailah di air terjun itu tuh. Air terjun itu, gue turun karena harus turun dulu tuh. Jalan 15 menit ke air terjun itu. Gue turun, gue berenang. Temen gue yang satu nih nggak renang nih, nunggu doang di atas, nunggu sambil sebat-sebat. Didatangilah seorang kakek-kakek. Itu dia. Kakek-kakek asli sana, dan masih ngomongnya masih Jawa banget. Jawa halus gitu loh, Mas. Iya. Rokoknya masih pakai yang menyan, yang dianuin apa sih? Yang rokok linting terus pakai menyan. Iya, tinggalnya terus pakai menyan dia. Ngobrol sama temen gua. Mas, intinya Jawa halus, temen gua ngerti karena emang kuliah lama kan di sana kan. Ngerti. Mas dari mana? Ini nemenin teman-teman saya dari Jakarta. Saya Mas udah lama di Jogja. Oh, Mas tahu nggak Mas? Di sini tuh ada air sumber rejeki Mas katanya. Wah, air sumber rejeki. Iya. Itu air apa Pak kalau boleh tahu? Teman gue nanya gitu kan. Wah Mas, kalau Mas berdoa di sana dengan hati yang tulus, tanpa ada apa ya, kayak distraksi apapun, bener-bener tulus dari hati untuk yang ke atas gitu, insya Allah terkabul katanya. Banyak loh kayak tokoh-tokoh juga ya, kadang apa sih kayak pejabat gitu tuh kayak sowan lah ibaratnya. Kalau musim-musim politik kadang katanya rame di sana. Menarik nih. Gitu katanya musim-musim politik itu rame di sana. Mas juga kalau mau punya istri 3 juga bisa katanya. Waduh katanya kan. Katanya bisa. Yang bener Pak, teman gue makin tertarik kan. Bisa. Wah, mau Masnya mau minta rezeki yang banyak juga
bisa insya Allah asal tulus. Nah kakek gitu bilang asal tulus doanya. Udahlah, gue lagi renang tuh. Akhirnya gue naik nyamperin mereka berdua lagi ngobrol. Jis, itu ayo, kata kakek ada tuh air sumber rezeki gini-gini. Bisa nganuin permintaan lah, kayak lu minta apa, misalnya sakit bisa disembuhin. Wah, kebetulan pala lagi error kan. Iya, habis kecelakaan. Habis kecelakaan. Iya. Pala lagi error. Udahlah. Tapi si kakek tuh cuma pesen satu. Kalau mau ngambil air itu boleh dibawa. Buat ibaratnya air doa lah, nyiram misalkan rumah atau apa buat bersih-bersih lah, itu bisa katanya. Tapi harus ngomong sama orang yang jaga yang di atas. Harus izin dulu kayak nih saya ngambil air, misalkan 2 botol Aqua. Ini mas, buat rokok lah, uang rokok atau apa nih. Udah pesennya itu doang tuh. Akhirnya kita naiklah ke sana tuh. Jadi beda sama air yang terjun renang sama sumber rezeki itu beda. Tapi satu area gitu. Naiklah ke sana. Mandi udah, wah di situ gue berdua udah, ya Allah pokoknya ini sembuhin pala gue nih yang lagi error ini. Udah itu doang sih. Gue doa itu, nggak minta duit gitu mah, nggak sama sekali, nggak kayak. Yang penting ini sembuh lah pala. Udah temen gue ngambil lah tuh air buat dibawa ke rumahnya. Bawa 2 botol. Bawa 1,5 liter. Oh 1,5 liter. Yang botol gede, botol gede itu bawa. Udah dibawa. Naiklah kita. Gue udah di mobil duluan tuh naik. Terus dia naik, set bawa botolnya. Gue kayak nanya, Ber, emang lu udah ini belum ngomong? Izin. Udah izin belum sama kasih kayak berapa ceban 10.000 atau goceng? Gak usah, ngapain, udah slow kata dia gitu. Menyepelekan. Ya gue juga percaya nggak percaya kan ya. Pertama saat itu percaya, oh ya udah santai aja lah. Santai aja. Pulanglah kita perjalanan. Melewati itu step paling berat tuh Tanjakan Naga. Nah, tapi ini turunan karena pulang kan, jalan pulang. Balik ya? Karena balik. Gigi 2 tuh gue rendahin kan, gigi 2. Otomatis ngerem tipis-tipis. Bisa kok lama-lama, tapi enggak. Udah gue rem bejek abis. Kagak ngerem. Enggak ngerem, speednya malah naik tuh, speedometer. Wah, bahaya. Wah, itu gue cuma bengong doang mas, kayak wah mati nih. Dalam hati itu kayak wah mati nih, udah almarhum nih, udah nih. Aduh, gimana ya ngomong ke orang tua nih, udah soalnya turunan curam, langsung belok ke kanan gitu, kiri lagi terus, udah kanan kiri lagi. Nggak ada pembatas. Wah, ini gimana nih ya? Wah, kalau gue tarik handrem melintir pasti mobil. Iya. Terbalik. Wah, udah akhirnya coba deh banting kiri terus banting kanan. Udah sampai melayang nih, pas mau banting kiri, badan gue udah naik, ban supir udah naik tuh. Banting langsung, gue banting kanan lagi, ngedrift, set, lolos, alhamdulillah lolos. Jalanan rada nanjak dikit tuh. Speed slow, wah, gue berhenti, lemes mas, tukeran lah gue. Tukeran sambil ngecek ban, ternyata berasap 4 ban gue. Anjir. Cakram berasap gitu kan, berasap. Nggak ada air kan. Refleks lah kita, coba air yang sumber rezeki itu dibuka buat nyiram, temen gue nyiram kan, set, ya udah nyiram, udah tinggal ya sedikit lah. Ini kan buat nyiram rumah gua nih biar berkah katanya. Kenapa jadi nyiram mobil lu Jis? Katanya. Ya gimana be? Kalau nggak kita siram kita nggak bisa pulang, ya kan? Kita nggak bisa pulang. Udahlah kita nunggu tuh 40 menit lah kita tunggu adem. Jalan pulang ke rumahnya. Keesokan harinya langsung gua ke bengkel. Buat ngecek. Gua ngecek tuh 4 bannya, cakramnya dibongkar habis sama tuh bengkel. Dan bilang, Mas ini remnya baik-baik aja, gak kenapa-napa. Wah itu mas, gue langsung kayak merinding, gue langsung kayak wah ini kali ya. Waduh, ini mungkin kali ini petanda nih. Karena
apa ya, nggak izin, iya nggak keluar gitu. Langsung ke situ tuh arah pikirannya tuh langsung ke situ. Langsung ke situ arah pikiran gue, karena apa ya? Ya mungkin ya bener ada benernya, percaya nggak percaya juga itu gue mas kayak wah. Soalnya cuma di momen pas turunan itu doang rem lu nggak fungsi kan? Nggak fungsi. Abis di bawah terus ngadem 40 menit jalan, abis itu fungsi. Iya kan? Fungsi. Jadi gue bener-bener kayak wah, ini gimana nih ceritanya nih ya? Kayak mencoba dicelakai gitu ya. Itu dia. Di turunan curam itu. Sama gue juga mikirnya apakah ini apa ya, kayak apa, bukan tumbal ya gue nyebutnya, kayak ujian kali ya, kayak gue ngambil air nih, ini lu gue sentil dikit nih karena lu nggak izin juga kan, mungkin itu kayak nih dites kali nih. Nah itu tuh kayak ada perasaan kayak gitu ada perasaan kayak gitu, gue kayak wah gila. Tapi di satu sisi tiba-tiba gue ada panggilan pekerjaan, anehnya di situ tuh. Oh langsung dapat callingan nih. Langsung dapat callingan. Oke. Itu dari situ tuh gue wah, nih bener-bener nih pengalaman spiritual yang aneh nih. Berarti masih ada ya sekarang sumber rezeki itu ya? Ada, gue cuma lupa nama air terjunnya tuh. Dia ada nama air terjunnya. Mungkin kalau ada yang tahu. Tahu warga komen ya. Di Gunung Kidul. Nah, itu ada dia air terjun. Di sekitar air terjun itu ada sumber mata air apa ya, pokoknya air rezeki itu. Itu dia tuh. Oke. Dan ada kampas ngebul. Nah, itu mobil dia doang. Dan Terano kan? Terano. Ada Terano ngebul. Nah, terus yang anehnya lagi nih, nggak tahu. Setelah lama kan gue nggak kesana 2018 kan ya. Pas zaman COVID lah. Itu ada perasaan kayak pengen balik gitu loh. Pengen ke situ lagi. Pengen ke situ kayak ada panggilan, anehnya gitu. Cuma kayak masa sih gue harus kesana lagi sih? Ngapain gitu kan kayak. Tapi pengen kayak ada, gue harus kesana deh. Tapi ngapain kayak kesana juga, kayak tempatnya gue juga udah lupa kan soalnya kan. Tapi ada panggilan. Akhirnya berangkat nggak? Enggak. Karena apa, kayak aduh ngapain, ragu masih di situ. Gue masih ragu, kayak belum kayak wah nih panggilan nih gue harus balik gitu. Masih ada rasa ragunya gue di situ soalnya. Kayak masih ada rasa percaya nggak percayanya gitu. Biasanya kalau udah berasa ada kayaknya gue harus kesana deh, kita turutin tuh mas. Kita turutin. Oh iya. Iya biasanya gitu. Kenapa begitu tuh mas Andu? Biasanya tuh kayak ada apa ya, sinyal-sinyal yang kita tuh nggak sadar gitu. Maksudnya kita nggak tanpa sadari kalau kayaknya gue harus kesana deh. Misalnya lu udah ada perasaan kayak gitu, itu kita turutin gitu. Tapi gue ragunya, gue takut terulang kedua kali tuh. Soalnya rem itu tuh. Nah itu ragunya di situ. Traumatik. Itu. Ya nggak usah naik mobil, jalan. Iya. Kan nggak mungkin belum kaki lu. Nggak mungkin ngebul mata kaki. Tumit gue. Iya. Nggak mungkin berasap. Tumit gue ngeblong. Itu dia sih. Mungkin kalian nanti. Mungkin kita bertiga kali ke sana coba ya. Boleh. Ayo. Langsung Kidul. Jam 12:30 ntar berangkat kan. Ya, bener ya, 12:30 ya. Kita bikin podcast di sana live langsung ya. Bisa juga sih. Iya. Oke. Itu pengalaman lu yang itu hampir di luar. Hampir mati. Hampir mati sih. Itu 2 kali sih berarti kan hampir mati. Kecelakaan di Bali. Yang di Bali. Bener ya. Yang di Jogja. Iya. Ya semoga yang nggak ada yang ketiga lah. Amit-amit lah itu dia tuh. Iya. Tapi efek dari doa itu gimana mas? Itu kan tadi gara-gara air yang dibawa temen nih. Nah dari doanya Mas Haji sendiri gimana tuh yang soal kepala? Izin nih mas nih. Alhamdulillah sih. Apa ya, kayak ya membaik. Abis itu lama kelamaan membaik. Padahal lu nggak pernah ngecek ke rumah sakit? Nggak, sampai hari ini nggak pernah gue. Pala lu dekok gitu. Lu nggak ada niatan CT scan atau MRI? Pengen ya, ntar lah mungkin kali ya. Tapi detik ini gue belum berani. Tapi dari sampai detik ini masih aman. Mungkin untuk estetiknya ke Salemba mas. Ketok magic. Nah, nggak apa-apa, ketutupan kok, aman. Nggak diliatin orang-orang.
Daerah Senen tuh, Salemba sampai Senen ya kan. Kayak gini-gini kan. Catuko. Itu tuh gue sampai dari gini masih belum sih, ntar sih, mungkin ntar lah. Gue ngeri soalnya di diagnosa kayak wah ini gini-gini, wah takut ngedrop. Iya, tapi itu bener sih, itu salah satu yang bikin orang ngedrop sebenarnya itu. apa ya, tapi ya sebenarnya mah nggak ada salahnya juga mas, itu ketimbang nanti efeknya jangka panjang, ya kan gitu. Oke, itu tadi pengalaman pertama. Itu pertama di luar apa nih? Di luar Jakarta. Oke. Jogja. Pengalaman kedua adalah di rumah. Apa kita runut lagi ya tentang pantai selatan nih? Ada lagi nih di Sukabumi. Oh, ada lagi. Ada lagi. Boleh. Waktu itu gue bantuin bikin video klip temen gue. Nama bandnya Irama Pantai Selatan. Oh, Irama Pantai Selatan. Tahu kan pasti mas kan kayak Irama Pantai Selatan. Nah itu apa ya? Gue sama anak suka ngecengin, lu ini pakai nama Irama Pantai Selatan udah izin belum ke ini yang punya daerah? Apaan sih lu, apaan kan gitu-gitu mulu kan. Nah akhirnya suatu waktu kita kebetulan dapat lokasi video klip tuh di Sukabumi di daerah Pelabuhan Ratu. Tapi bukan di pantai Pelabuhan Ratunya ya, kayak beda pantai lah. Aduh pantainya gue lupa. Ini karena efek pala nih jadi lupa terus mas nama-nama. Pokoknya Pelabuhan Ratu masih lurus terus. Pokoknya di daerah jalur pantai selatan itulah. Kita berangkat ke sana. Nah di sana itu parkir sama pantainya tuh jaraknya tuh 3 kilo lah. Jadi kita naruh mobil terus jalan jauh. Jalan tuh sekitar 30 menit lah. 30 menit. Lumayan jauh gitu. Lumayan jauh, jalan 30 menit. Sampailah kita di pantainya. Udah bersiap. Istirahat dulu, makan. Akhirnya kita mulai syuting lah. Jam berapa tuh mas? Kira-kira? Siang kah, sore? Sorry, kita nginep dulu di cottage. Sebenarnya bukan, kalau cottage tuh kekerenan sih kalau di pinggir pantai. Pondok lah. Pondok benar, wisma pondok dan itu benar-benar nggak ada sinyal. Oh, belum ada sinyal? Di sana sinyal mati. Ya lo jalan kaki 30 menit, Pak. Iya. Pokoknya mati sinyal sana, kita nginep dulu. Itu masih belum ada kejadian apa-apa tuh. Besok paginya kita syuting pagi lah. Kita syuting pagi. Syuting sampai jam 12 siang. Udah kelar. Gue sotoy mas, sompral. Di sini gue yang salah kayaknya nih. Gue sotoy kayak mereka berdua kan personil intinya 2 orang tuh. Wih sini kalian berdua, saya baptis biar sah. Saya ngomong gitu. Kelas. saya ngomong gitu. Aduh, rinding lagi nih. Kayak di pantainya bener-bener di air lautnya itu kan. Wah, sambil bercanda-bercanda lah gitu. Kayak oke, sah. Udah nama ini sah. Udahlah, masuk ke sore akhirnya. Sore malam ya standar kita ngobrol-ngobrol karena pulangnya tuh besok pagi. Kita pulangnya besok pagi, ngobrol-ngobrol, makan, masuklah waktu tidur. Masuk waktu tidur. Jadi dalam cottage itu cuma ya kayak ruangan plong sama toilet di ujung. Biasa gitu, toilet di ujung. Nah gue tidur paling ujung nih. Tidur paling ujung. Setiap merem ada bunyi mulu. Tarak tak tak tak. Kayu dibentur atau gimana? Kayak kayu. Pintu digedor. Duk. Ya gitu. Wah. Semoga ini kamar sebelah kali ya. Karena satu pondok itu ada diskat 3 kamar. Jadi satu kamar gue berempat lah. Satu kamar berempat. Tok. Wah, kamar sebelah kali ya. Semoga aja dah. Gue tidur kebetulan deket toilet. Wah, gue madep ini aja dah, anak-anak dah. Akhirnya gue madep anak-anak kan. Merem lagi. Ada suara gitu-gitu kan. Tapi cewek. Waduh, merinding lagi kan. Iya. Aduh. Wah, ini. Gue dalam hati berpikir lagi. Apakah ini gue yang salah ya tadi ya? Karena main baptisan sompral tadi ya kayak
tapi enggak, ini mah kamar sebelah ini. Soalnya bunyinya deket ya. Kalau deket dia jauh kan berarti ya. Apa sih kalau ada Iya gitu. biasanya gitu ya kan, gitu. kalau deket dia jauh kan. Ini mah kamar sebelah ini masih jauh nih. Dalam hati masih jauh ini, belum deket ini. Masih jelas kan. Lama-lama kok makin hilang nih ya suaranya ya. Jangan-jangan sebelah ya. Wah. Iya. Maksudnya sebelah gue tuh toilet. Maksudnya toilet nih kayaknya nih. Bener-bener nih. Gue bangunin lah. Weh, apaan? Enggak jadi. Nggak jadi kan. Nggak jadi. Gue minta tuker lah sama teman gue yang pemberani. Tidur ke toilet tuh. Iya. Tukeran apa? Oh ya udah, tukeran dia karena masih ngantuk-ngantuk kayak tiduran lah. Paginya gue tanya dia tuh, lu ini nggak ngerasa ini nggak itu deket situ? Iya Jis, suara-suara ini kan. Tapi dia santai karena udah punya udah berani lah, dia lebih udah berani. six sense-nya gitulah, sensitif dia, sensitif. Oke. Dia sensitif kayak, iya Jis, lu diiniin ya semalam. Bener ternyata. Apa sih yang lu denger tuh tangisan berarti ya? Iya kayak enggak bukan tangisan, kayak gitu-gitu. Kayak orang mau manggil gitu. Iya. Kayak gitu, gue inget banget gitu, tapi cewek suaranya. Halus gitu ya. Halus gitu. Duduk terus gitu kan. Udah gue ngobrol akhirnya tuh berdua sama si temen gue ini. Jadi Dir, itu emang toiletnya emang ngeri ya? Maksudnya yang cottage kita ini. Iya Jis, emang ada katanya. Itu tuh itu semalam tuh kita dikelilingin kayak wah itu deh. Itu semalam tuh kita dikelilingin. Cuma yang paling seneng ya karena ada teman gue yang sensitif juga. Ya paling seneng di kamar gue yang tengah itu dia. Mancing-mancing. Iya. Lo nggak dengar Mas? Apaan tuh? Ada suara tadi. Iya masuk. Iya. Lu denger nggak? Enggak ya, ada suara. Apaan Mas? Ntar kita playback cek aja. ya. Ada suara. Ada suara tadi. Gitu, kayak gitu. Kayak yang lu contohin tadi. Sumpah nanti kita dengar. Iya. Pulang nganterin gue apa? Lah, lo kan dianterin Gojek tadi. Iya. Bener. Yang suara yang kayak lo ini tadi. Iya. Ntar deh. Ntar kita playback. cek. Lanjut. Nyampe biasanya kalau ngomongin pantai selatan gitu katanya. Gue makanya nggak berani nyebut namanya. Ya udah. Itu Ratu aja ya, nyebutnya. Lanjut dikelilingi. Itu pagi tuh gue cerita dikelilingi. Wah, ngehe juga ya. Ternyata iya Jis, emang kacau ini tempat katanya. Wah, soalnya pondoknya tuh di hutan. Jadi hutan, pohon semua, udah cuma satu pondok kita doang di situ. Bener-bener terpencil ya. Terpencil, jadi pondok satu, hutan. Ntar jalan 200 meter lagi baru ada pondok lagi. Iya. Jadi emang sistemnya tuh kayak apa ya? Apa sih film yang di hutan-hutan itulah? PP Island. Yang Leonardo DiCaprio. Itu. Paradise Island. Kayak gitu-gitu. Akhirnya udahlah pagi kita pulang. Naik mobil Terrano lagi itu gue bawa. Itu dia. Itu gue nggak tahu kenapa sama tuh mobil bener dah. Pulang lah kita. Pulang di perjalanan bensin masih full karena tukang bensin. Pom bensin tuh jarang kan di sana. Maksudnya jaraknya jauh-jauh lah. Gue ngeliat bensin masih full nih, perjalanan masih full. Nggak full sih, setengah naik lah. Setengah naik. Kok tengah-tengah? Pokoknya kita 3 mobil. Gue tuh mobil di tengah, yang satu udah jalan jauh lah, yang satu. Nah, gue 2 di belakang nih karena yang belakang buat jagain mobil gue, karena gue masih trauma rem tuh. Rem. Karena pegunungan kan, gue masih trauma. Wah, kalau rem kenapa-napa lagi gimana nih? Udahlah, jalan tiba-tiba jeglek, mati Mas. Mobil gue yang Terrano. Nggak tahu kenapa mati, bener-bener langsung deng. Wah, gue lihat bensin masih full. Minggir dulu kan, didorong sama anak-anak, pinggirin, buka kap mesin,
Semua gue cek, oli, busi, normal semuanya. Sampai bensin, saking gue nggak percayanya nih Speedo nih, gue buka tangki bensin, gue cari lidi ke warung, gue colok tuh. Masih ada apa enggak? Iya, masih ada apa enggak tuh bensin? Masih ada. Ternyata masih ada. Akhirnya, wah gimana nih ya? Ini kali nih ya ganjarannya dalam hati kan. Ganjaran akan apa nih? Itu yang Itu sompral. lu di lapri pantai. Iya, yang sosokan. Oh iya, sompral itu. Oke. Sosokan gua nganuin ini kan. Ngebaptis mereka, tadi. baptis-baptisan, main baptis-baptisan gitu kan kayak. Iya. Wah, akhirnya gua telepon lah temen gua yang bisa lah di dunia supernatural Iya, lah. oke. Telepon lah tuh. Ini gimana? Kok mobil mati? Tapi gue rasa ini ada kesalahan nih di guanya nih yang aneh-aneh. Dia langsung, bentar, lu lagi di mana? Dia nanya kan. Pelabuhan Ratu. Oh, Sukabumi, ya. Wah, lu sih bego banget katanya. Ah, bego kenapa? Kaget kan gue. Gue belum cerita. Belum cerita. Bego banget. Lu jangan sembarangan makanya. Ya main-mainan kayak gitu di pinggir pantai, waduh merinding. Dibacain gua. Oke. Tahu. Oke. Gue juga bingung tahu itu teman gua. Dia emang ahli supernatural lah. Iya. Gitulah dunia gitu dia bisa. Wah. Ya, gimana gue bercanda tapi ya gimana ya? Apa bisa nggak urusin ini? Ya udah, bentar deh. Udah bentar, nunggu lah gua. Nunggu 40 menit, hampir sejam itu. Nelpon gua guys. Set, nelpon. Coba nyalain mobil. Nyalain tuh, set. Nyala ternyata. Ajaib juga nih. Itu dia. Dari situ tuh. Waduh, saya tidak mau lagi bermain-main lagi. Ya memang seharusnya tidak boleh bermain-main. Mohon maaf ini. Iya. Tidak mau bermain-main lagi itu. Oke. Karena mohon maaf ya itu benar tuh. Bang, bentar bang, kita naikin dikit. Nah itu deh. Oke. Itu tuh kayak Lu diganggu dari malam sampai pagi. sampai mau pulang. Ibaratnya jangan pulang, lu mau kemana? Mungkin begitu. Iya. Kalau kata temen gue sih gitu. Tapi sampai sekarang lu kalau mobil lu bermasalah nggak nelfon dia kan? Enggak, kalau sekarang napalnya bengkel. Kali ke bawah gitu. Iya. Ya lu bener nih kayak. Nah coba lu kopling dulu. Taunya montir jarak jauh taunya. Bukan orang pinter ini mah. Ya pinter sih. Orang Astra. Orang ahli kalau ini. Iya. Itu tuh. Wah, menarik. Kayak udah lu jangan kemana-mana. Mungkin gitu kayak kata si temen gue sih gitu kayak minta maaf dulu lo apa. Cuma katanya akhirnya diwakilkan. Oh sama dia. Iya. Itu gue juga bingung caranya gimana itu gue bingung. Enggak usah dipikirin. Enggak usah dipikirin ya kayak gitu ya. Beda-beda juga caranya. Cuman kan kesel ada itu teman-teman kita yang bisa kayak gitu. Tolong dong bersaing. Gue yang nyebokin. Iya. Lo yang sompral. Lo yang apa tadi jadi Batistuta gitu. Wah, Batistuta. Mana Tadi Batistuta? di pantai tadi ngapain? Batistuta. Makanya lain kali biar gampang mau baptisnya Irama Kemang Timur gitu dah. Biar syutingnya di sini. Ya biar syutingnya di sini ya benar. Irama Pantai Selatan jauh syuting. Itu dia benar. Benar. Oke. Udah tuh habis itu udah kita pulang lah. Udah sih itu cerita lagi. Ya. Di daerah selatan. Ibaratnya pengalaman selatan gue tuh. Lah iya Gunung Kidul, Pantai Selatan. Sama Jakarta Selatan ini. Jakarta Selatan. Yang terakhir juga ada hubungannya sama Pantai Selatan kan? Iya, di rumah nih. rumah. Ada di rumah. Nah, ini gue yang penasaran ini nih sebenarnya nih. Itu di rumah nih. Di rumah banyak nih kejadian-kejadian aneh nih. Apa ya kayak pertama lah waktu gue SMP. Pokoknya om gue tuh pelukis. Oh, oke. Om gue pelukis, dia ngelukis realis lah. Iya. Ngelukis
realis Ratu Pantai Selatan. Ukurannya tuh gede sekitar 2 meter, 1,5 kali 2 meter lah. Wah, lumayan. Gede lumayan. itu 2,5 segua lah. Iya. Iya, lumayan Segua tingginya. Lukis lah. Minta tolong bokap ngejualin ke temennya yang suka. Oke. Jadi ada temen bokap emang suka ngoleksi benda-benda beliau. Apa? Beliau, Kris, banyak lah pokoknya semuanya dikoleksi. Emang kejawen juga tuh temen bokap kan. Tawarin mau lah. Mau lukisan dibawa dari rumah om gua ke rumah gua. Jadi kayak biar gampang lah. Jadi kalau bokap gua atau temen bokap gua nih mau jemput lukisan atau mau ngirim, langsung nggak usah jauh-jauh. Benar. Akhirnya oke, dibawa, ditaruhlah di ruang tamu. Di ruang tamu lukisan itu tuh. Tapi emang gua kalau ngeliat tuh lukisan ya, emang ada isinya kayaknya deh. Apa? Hidup gitu lukisannya. Ada kelihatannya energinya gitu ya. Itu dia. Saking karena realis juga kali ya. Jadi Itu apa yang lo dia. rasain, Mas? Bisa bilang dia tuh hidup gitu. Kayak ada something aja gitu, kayak liatin kali ini ya. Gitu kayak orang ketarik atau ya, gimana secara ini ya. Oke. gede lagi ya. Gede itu dia tuh gede. Ibaratnya 2,5 1,5 hampir real semanusia kan kita tingginya. Benar. 2 meter kan. Gede, Pak, tinggi. Gede. Tapi itu gini kan, landscape kan. Portrait 2 meternya ke atas. Biasanya kan lukisan Beliau itu kan potret ya. potret, Pak. Ada, tapi ada landscape. Tapi portrait ada juga. Oh. Gede banget ya. Gede Iya, oke, banget. oke. Gede ini 2 meter. Oke, lanjut, Mas. Gede banget. Taruhlah di ruang tamu. Taruh di ruang tamu. Lukisan kan bentuknya begini ya, ngadep naronya, iya kan? Iya pasti begini kan. Begini Kan kan tali di digantung belakang, kan? Iya. gantung rada turun nih. Oh ke iya bawah. benar, iya. Gini kan. Rada turun ke bawah gini nih. Mm-mm. Udah lah jam 12, jam 1 tuh gua masih inget banget. Bunyi kenceng tuh. Jedak. Wah, apaan nih di ruang tamu nih. Keluarlah gua. Keluar. Astagfirullahaladzim. Langsung lukisan ngadepnya ke atas tapi mukanya. Jatuh tapi Oh, kan kalau gini harusnya begini ya. Iya, Bukan begini ya. bukan begini. Harusnya bagian belakangnya. Iya, yang Harusnya kan belakangnya. Iya. Ini bagian depannya, Mas. lu bingung kan lu gimana caranya Iya tuh paham lukisan gua. jatuh, Kan tapi begini, harusnya begini kan. Kalau jatuh ya begini. Iya. Bukan jadi begini. Bukan. Gitu kan. Bukan itu iya. dia. Atau nggak mungkin begini dong. Nggak mungkin. Iya masa Soalnya gitu kan jatuhnya nyerosot. Gede juga dia kan. Kalau Iya. nyerosot gini nggak mungkin. Pasti beban yang ini dulu sih Iya. harusnya. Kalau logika fisikanya Iya, kan iya, seperti gua itu nggak tahu kan. sih lo gimananya ya. Cuman ya begini, Itu bukannya. yang paling mungkin. Gitu kan nggak mungkin begitu, jarang begitu. Nggak mungkin Nah, gitu kan. Ya udah, pokoknya begitu. Oke. Panggil lah bokap gua. Karena masih SMP kan ngeri-ngeri sedep juga tuh. Ngangkat tuh lukisan kan. Aduh. Udah panggil bokap aja dah. Ya, ini lukisan jatuh. Bokap emang udah bangun juga, cuma keduluan gua karena Lebih gua dekat. masih bangun kan, bokap udah tidur di situ. Cuma udah melek. Apa itu? Oh, lukisan. Coba bokap gua keluar lah. Oke. Ngeliat tuh lukisan. Diem doang tapi. Bokap diem doang. Diem doang. Oke. Mungkin ya udah paham kali ya, gue juga nggak tahu. Nah, diem doang. Oh, nggak apa-apa ini. Tapi nggak dia tuh nggak kaget kayak Nggak yang panik. nggak yang nanya kok bisa madep atas gitu, nggak. Dia udah Oke. cuma akhirnya nganuin lukisannya, Dibenerin lagi. benerin lagi. Besok jam 10-an ya langsung diantar tapi. langsung diem ternyata takut juga kayaknya. Jadi bokap lu malam itu kan tuk. Oh, jatuh. Ya, biasa. Benerin. Karena ada Mas Ajis. Iya. Kalau nggak ada kan Anaknya. beda itu. Anaknya itu. Itu karena ada anaknya. Iya. Itu dia besoknya akhirnya gue nemenin Langsung bokap. dianterin. Masih nemenin karena hari Minggu kalau sama hari Minggu. Langsung dianterin. Langsung gue anterin ke rumahnya.
Pakai Terano lagi. Enggak. Oh, enggak. Belum ada. Itu belum Terano ada. belum Ini, ada. ini mundur ya. Mundur. Ini flashback ini flashback. SMP bawa Terano. Cakep juga ya ada flashback nih ya. Iya. Podcaster. Oke. Akhirnya anterin. Udahlah itu. Nah itu tuh yang aneh pertama tuh di rumah. Terus yang kedua waktu SMA nih. SMA rumah kosong. Oke. Rumah kosong. Gue pulang jam 3 lah. Jam 3 jam 4 Subuh? Enggak. Oh, sore. Pulang sekolah. Pulang sekolah maksud gue. Sore pulang sekolah. Rumah kosong. Jam 3 jam 4. Gue lagi habis mandi di bawah. Kok denger lantai atas. Kan rumah gue tingkat tuh 2 lantai. Kok ada suara kayak sok. Apaan ya, tikus kali ya. Karena biasanya ada tikus kan emang. Gue suka ngasih perangkap tikus kan. Oh, sok. Makin kenceng gitu. Kenceng terus ngeberaturan gitu kan temponya. Kayak wah apaan ya. Coba cek penasaran cek ke atas. Jadi di atas tuh ada gudang emang buat barang-barang gitulah, barang-barang cuma masih ada space longgarnya lumayan banyak. Gue buka, apaan? Wah ada buntut ternyata. Hah? Buntut. Wah anjir apaan ya? Tutup lagi dulu, gue tutup lagi kan. Oh edan. Buntut goyang-goyang gitu kan. Wah, soal rumah gue tuh nggak di hutan ya. Ini buat info. Kalau di hutan kan mungkin Jakarta ada Selatan. Gimana? Mungkin kan ada komodo atau apa kan. Komodo di sono doang adanya. Di Pulau Komodo. Di Pulau Rinca. Pulau Rinca iya. Gue manggil tetangga lah, Paswada namanya tuh, Paswada. Yang biasa bener-benerin rumah lah. Iya. Paswada, temenin saya. Ada apa emang? Ada buntut. Gak tahu di atas ada apa nih tuh. Gue gitu kan. Wah, yaudah. Dia bawa apa sih kayak pipa lah, kira pipa gitu. Kayaknya dari binatang deh. Oh yaudah ke atas kan. Akhirnya kita srek. Mukanya dia tuh di antara kayak kaos-kaos gitulah, pokoknya tumpukan-tumpukan gitu masuk gitu. Kasek ternyata biawak. Wah itu dia. Gue bingung. Biawak itu masuk dari mana? Itu tuh ya. Gue kalau cerita gini pada kagak percaya, gue bingung banget. Sebentar. Secara geografis rumah memungkinkan nggak itu ada biawak muncul, misalnya kanan kiri ada sungai, saluran air kah? Ada kebun kah? Nggak ada. Sungai, harusnya biasanya sungai. Iya, sungai nggak ada sungai sama sekali. Perwujudan. Oh. Nah itu, gue curiga itu tuh ada kiriman mas. Nggak berbentuk biawak menurut gua biasanya. Biasanya enggak tuh. Kiriman tuh biasanya yang simple mas. Apa? Ya biasanya yang simple. Kalajengking, ular, yang simple gitu. Kalau biawak tuh terlalu besar, ribet. itu dia. Udah gitu kan dia kalau di ubin licin. Itu makanya saya penasaran. Itu biawak. Tapi ya bisa jadi ya, gua nggak tahu juga sih gitu. Tapi itu dari mana ya? Itu dari mana? Naik aja tuh nggak mungkin. Oh iya, lantai 2 ya. Lantai 2, dia kan nggak bisa manjat. Bisa nggak biawak manjat? Bisa. Biawak biasa. Bisa. Tapi nggak ada pohon. Nggak dari lantai, dari lantai genteng apa? Lantai lu? Tangga. Ah masa sih? Soalnya nggak ada hutan, nggak ada sungai, nggak ada kali, empang pun nggak ada deket situ. Ada yang mau nyate nggak? Tetangga atau mana nyate gitu? Biawak. Atau anggota keluarga yang berencana mau nyate? Nggak ada. Karena sate biawak. Nggak ada. Akhirnya udah dibuang aja sama dia. Iya. Soalnya beberapa kali pun di rumah gue yang lama tuh sering. Ada tuh. Tapi karena ada aliran air kayak got gede gitu. Oh, ini jadi ada. Biasanya berenang dia. Dia nggak ada got gede. Kan dia hidup di air. Dia nggak ada got gede. Ya udah aspal aja udah. Deket sekitar rumah tuh aspal, nggak ada got. Terus akhirnya sama Pak Suhada. Akhirnya udah dia pas Suhada di bawah udah. Nggak tahu tuh. Mungkin di sate mungkin. Nah. Mungkin di sate. Ada biawak. Gua kalau kayak gini-gini tuh nggak pernah nemuin biawak.
teman-teman gue banyak gitu ya, orang-orang yang gue kenal di rumahnya masukin biawak tuh nggak pernah. Rumah gue kemasukan tetangga gue sih tapi nempel gitu. Masukan iguana. Piaraan dong. Piaraan orang. Tapi udah segini. Malas juga kan lo ngempanin Godzilla modern. Iguana tuh serem tau. Iya, provokatif pak. Kok provokatif? Iguana tuh bakar gitu. Katanya provokatif. Jarah. Iguana tuh buntutnya sih yang provokatif tuh sebenarnya. Kan dia manjang tipis gitu dan bisa nyabut gitu pak. Intimidatif kali. Intimidatif. Kalau provokatif kan iya tuh. Jarah. Intimidatif gitu. Udah tuh. Abis itu kuliah nih. Ada lagi kuliah pas kuliah. Biawak lain. Bukan. Oh bukan. Bukan biawak lain. Oh, sorry. Berubah jadi komodo. Itu kuliah. Gua masih kuliah di Bandung kalau nggak salah. Nah, berapa kali kuliahnya sih? Kuliah pertama di Bandung, pindah habis itu Jakarta. Pindah, oke. Kuliah di Bandung, dapat kabar kan di rumah kayak, "Dek, ikan mati mulu nih." Ikan. Kenapa? Gak apa-apa, ada aja laporannya. Deh, ikan mati mulu nih. Kalau mati mulu tuh apa lampu gitu. Mati mulu nih AC. Nah, mungkin konslet. Nah, nih ikan mati mulu nih. Usut biawaknya pas ada nih nyemplung. Oke. Tapi ini siapa yang telepon itu? Oke. Bokap. Nanya kabar di Bandung gimana? Gue tanya balik. Ya nih kan lagi mukanya matinya satu, nggak barengan matinya dia. Meliharanya apa mas? Ikan apa ya? Koi. Oke. Ikan koi. Ikan koi mati satu. Suatu waktu gue ditelepon malam jam 8 apa jam 10-an apa sama kakak gue tapi sama kakak gue ditelepon, "Jis, ini pokoknya di luar ikan koi, di dalam arwana." Bokap gue kan suka ikan lah, arwana gitu. Dalam arwana. "Jis, lu tau nggak? Ini tadi nih jam gue telepon jam 10, kejadian jam 8 tuh. Jis, apa akuarium arwana kenapa? Pecah." "Hah? Kok bisa pecah?" Pecahnya tuh pecah kayak disambit tapi ada retakan nih. Apa? Ada retakan nih gitu berarti kayak kalau disambit kan ada retakan. Iya, langsung ada kayak titiknya. Enggak ada titik, kayak ditebas samurai gitu. Serak. Pecahnya itu gitu. Kayak wah kan kalau disundul arwana kan bleber kan pasti. Ini rapih pecahnya. Oh rapi. Oke. Pecah. Pada kaget kalau rumah. Kakak emang suka horor dan klinik tuh. Nah, deh ini kayaknya ada yang ini nih. Ngirim nih, ada yang nggak suka nih, gini nih sama ini nih di rumah nih. Ah yang bener lu. Enggak kali. Beneran ini. Pas akhirnya besok gue pulang langsung tuh. Pulang ke rumah, emang lagi libur juga, kuliah kan. Lagi libur gue pulang. Pas gue lihat ya itu, pas gue lihat kejadian emang bener-bener pecah, terus arwananya pun ya mati. Aduh, sayang bener. Itu dia tuh, udah gede banget lagi. Iya. Ngurus dari kecil juga itu dia tuh arwana. Mahal. Wah, ya, oke. Habis itu itu sih kayak menurut gue kayak kejadian yang di luar nalar juga sih. Gue nggak tahu ya itu apakah karena tekanan air, cuma kalau menurut gue sih enggak, karena kan ya air kan gitu doang kan. Akuarium nggak mungkin yang tiba-tiba kecuali ditaruh di laut ya, pressure-nya kenceng gitu. Dan ini rapih gitu, kayak wah ini nggak bener. Kalau kata kakak apa? Ya itu ada yang ngirim gitu. Gitu soalnya ikan mati. Iya. Ya, kita pernah dapat kiriman juga kayak gitu. Kalau ibaratnya tuh ikan itu tuh menangkal gitu loh. Jadi ketika ada kiriman ke rumah kita, yang mati duluan itu ikan biasanya. Itu ada juga yang bilang kucing. Pokoknya peliharaan deh yang mati duluan kalau ada orang yang mencoba ngejahatin kita atau ngisengin kita gitu. Itu sih
Makanya kaset mati gitu. Lah peliharaan nih kaset. Iya, kusut gitu. Tuh sering kusut itu tuh. Kaset kusut. Gitu tuh kayak wah. Kalau yang kaitannya sama benda-benda jadul gitu ada nggak? Kan lu ngoleksi kaset banyak nih. Ada nggak yang punya cerita di baliknya gitu? Cerita di balik benda jadul. Misalnya tape lu pernah muter sendiri atau ada Suara masuk yang aneh. dari recording apa saat apa? Kamera sih gua, kamera film. Kamera film. Pernah Kenapa tuh, Mas? gua motret di deket-deket rumah kok. Pokoknya ada yang di rumah, dalam rumah, kayak kamera baru kan tuh. Yasika apa yang gue punya, gue lupa deh. Rucika? Bukan Rucika. Yasika. Oh. Terus udah gue motret lah. Sebelumnya normal, kameranya emang normal. Gue motret dalam rumah, iseng. Tiba-tiba gelap semuanya, Mas. Di dalam rumah tapi Gelap ya. Hasil gambarnya. iya. Kayak pada pakai flash, cuma kok kayak kabut lah, kayak kabut gitu. Sementara yang di luar selain rumah tuh normal. Tapi bukan kesalahan kameranya. Pas udah lu cek-cek gitu. Kagak. Itu rumah. Kayaknya rumahnya deh kayaknya. Rumah lu lah ya. Cuma kayaknya sekarang udah dibersihin kayaknya. Oke. Pakai Dibersihin. bersihin lah. Iya. Bismillah ya, semoga gak ada apa-apa lagi. Amin. Amin. Oke, Kalau udah dari oke. sini mah insya Allah. Mas. Kalau tab, Iya. kalau tab pernah nggak ya, gue lupa gue. Kalau tab ada sih, ada satu tab membandel tuh. Dia kuman atau gimana membandel Bakteri baik bakteri. melawan bakteri jahat. Dia udah gue ganti, apapun spare partnya selalu rusak waktu gue live perform pokoknya. Oh, kaset itu. Tab, Tape, sorry, tape. tab itu doang tuh. Tapi kalau di rumah nggak rusak. Di rumah nggak? Pas perform Pas selalu perform, kalau rame orang nih, error dia. error. Grogi, Grogi. Wah, demam itu panggung. dia kayaknya dia tidak bisa kelihatan banyak orang kayaknya itu. Udah gue ganti semuanya, aman di rumah. Kok bisa ini gue pakai live? Lah kok ngadat? Mungkin itu kali ya. Gue jadi kepikiran dah. Apa? Idiom ya? Apa sebutannya apa? Idiom kali ya. Yang bilang kalau sama benda-benda zaman dulu, entah itu otomotif atau apa tuh, sering diajak ngobrol dia gitu. Ya, benar. biar sayang gitar jreng gitu maksudnya. Biar nggak ngambekan gitu. Makanya saya sering ngobrol sama bapak saya. Beda apa? Barang lama kan? Iya, barang lama. Iya old sih. School, iya. Iya. Old school emang. Stok lama lah. Biar awet pak gitu. Biar long live my family. Sering ngajak ngobrol bapak saya. Iya. Old school sih. Old school. Iya sih. Old school. Oke. Siap. Itu tape. Kalau motor ada juga gue kayak deh. Vespa dulu, Vespa. Jangan diadadain kalau nggak ada mas. Nanti Vespa. malah ada, malah ribet malahan. Dulu kejadian bener. Akhirnya sampai gue jual. Gara-gara Jatuh terus. ini elunya kali. Kagak mas, beneran mas. Terus Dia jatuh terus, nggak tahu kenapa itu motor. dipakai jatuh atau diparkir jatuh terus? Dipakai, gue setiap pakai itu tuh Jatuh. selalu ada kecelakaannya. Sial ya. oh sial mulu. Tapi sama itu Vespa doang. Motor yang lain kagak. Motor yang lain enggak. Oh. Gue nggak tahu itu bekas apa tuh. Mungkin bekas maling kali ya. Nggak ada yang tahu sih. Bener. Atau bekas mungkin orang durhaka pada orang tua, meninggal. Jadi gini ya, nih gue juga pernah punya pengalaman tentang motor nih ceritanya. Nah, apaan tuh? Oh enggak ding, ini gue ya. Tiba-tiba mengecil aja. Apaan suaranya? Iya. Kagak. Enggak. Masa sih? Kagak. Enggak ya. Kayak beberapa saat ada di ini yang lain gitu gue, dimensi yang lain. Jadi gini,
Gue tuh pernah abis putus sama mantan gue yang lama dulu ceritanya. Ya cukup galau lah biasa, cukup galau. Ketemulah satu temen gue yang dia punya guru, dibilang guru juga bukan, pendamping spiritual. Nah, pendamping spiritual ini punya kepercayaan yang gue nggak bisa bilang di sini lah gitu, nggak enak nanti menyinggung. Oke, akhirnya dibilang nih, tanggal lahir lo berapa? Segini. Oke, elemen lo nih gak cocok sama warna ini, gitu. Maksudnya gimana? Kayak motor lo merah, nggak cocok sama lo, gitu. Lah bagaimana, gitu. Terus bagaimana ini, gitu kan? Oke, gini dulu deh, ribet. Kamar lu dulu deh. Lu harus ada elemen air di kamar lu. Waduh. Kita bela-belain ke Sumenep, dari Sumenep bikin apa namanya? Aquascape. Oh, panggil teman gue yang jago, nanem tanaman gitu. Lu sampai bingung bapak ibu gue. Ngapain lu bikin gituan? Pokoknya harus ada elemen air yang hidup pokoknya. Iya kan? Padahal mah tinggal pot aja ya. Ya terus apa? Yang kayak sirih-sirihan kuning gitu kan tinggal diisi air juga udah ya. Nah, perkaranya tinggal motor nih. Gimana nih? Terus motor ini nih. Lo tuh yang cerah gitu. Pokoknya hindari warna merah. Sumpah sampai gue jual sepatu gue warna merah gitu-gitu. Lu percaya juga? Iya, lah kita lagi kebalut rasa duka sama cinta supaya balik lagi. Iya. Set, gue stikerin. Ya di Scotland. Scotland putih nih. Nah masih ada motor gue. Set gitu fotonya. Kagak balikan. Emang cinta tuh bikin bodoh bro. Iya. Bukan. Ada yang satu. Ada lagi satu. Gue bilang dong sama temen gue kan, lah ini gue udah 3 bulan ini. Mana gak ada tanda-tandanya. Gue bilang gitu kan. Kamar gue udah, tapi lu tidur berasa nyenyak dan adem. Iya sih. Ya mungkin karena aquascape-nya ada lampunya. Nah motor lo nih, elemen merah lo, mana gue lihat. Lah itu spakbor bawahnya masih merah tuh. Lah bagaimana? Spakbor dalamnya Danu, Mas Ajis. Lah gimana? Mengada-ngada tuh. Itu mengada-ngada itu. Asli. Dan di tangkinya gitu masih ada goresan merah gitu. Ada stripe gitu. Iya, ada striping merah. Ah udahlah, gue bilang gitu. 3 bulan gue sia-sia. Aquascape gue mati semua. Nggak gue tengokin, nggak gue apa, bodoh sampai mati. Akhirnya akuarium si Aquascape gue ganti hamster. Malah menyenangkan hidup gue. Hamster gue ternak, lebih gede, lebih melupakan mantan gue gitu. Tapi gue ada satu nih, jaket yang suka gue pakai perform ada tuh. Itu memiliki nggak tahu aura apaan lah pokoknya. Jaket bekas, gue beli thrift lah. Beli thrift gitu, jaket apa sih yang baseball. Oh ya, yang sering lo pakai. Varsity. Ya. Bukan udah nggak pernah gue pakai sekarang. Gue Varsity, pokoknya kulit, sini lengannya kulit, sini bahannya wol merah gitu. Gue setiap manggung pakai itu marah-marah di atas panggung. Itu efek jaket yakin? Yakin gue. Beneran, sampai bini gua kadang kayak gua misal minum gitu kan, pakai tuh jaket, gua udah 2 kali lah kena marah-marah, gomelin kadang itu. Bini gua kadang apa sih gini-gini pakai tuh jaket. Tapi ketika manggung nggak pakai tuh jaket ya kagak udah. Bawaannya emosi gitu. Baunya emosi, nggak tahu kenapa ya. Gerah kali jaketnya. Enggak juga. Gue sering pakai kayak gini kalau manggung aman-aman aja. Di hari itu apa di saat manggung aja? Di hari itu. Di saat lo lepas, lo masih ada aura marahnya atau enggak nih hilang? Enggak. Pas pakai, mau kayak pas selalu pakai jaket. Wah, itu. Unik juga nih. Gue nggak pakai. Itu dia tuh. Lepas jaketnya. Itu kayak gitu. Aman aja. Aman. Pakai lagi. Turunkan tanganmu. Gitu. Enggak. Ya wes lah. Jadi ke jaket. Tapi unik juga. Jaket membawa amarah. Akhirnya gue kasih temen gue tuh.
Itu rare lagi pada jaketnya. Terus temen lo juga jadi gitu. Kagak. Turunkan tanganmu gitu juga. Temen gue kasih ke temen gue yang ahli spiritual supranatural itu yang jago gitu-gituan lah. Oh ya mungkin karena ada konsultasi ini kenapa sih setiap gue pakai Iya, gue tanya gitu. Kata temen lo apa? Ya emang Jis nggak cocok lu pakai yang ini, maksudnya kayak selalu begitu deh pokoknya kalau pakai jaket ini, tapi nggak jelasin detailnya kenapa kata dia. Udah buat gue aja gitu kata dia. Nggak, gue yang ngasih. Nih lu simpan aja dulu deh gitu. Kirain dia bilang ini nggak cocok lu nih sama lo Jis. Buat gue aja ya. Aduh, ada aja. Oke deh Mas Ajis, thank you banget sudah mampir di PMK. Aduh makasih banget, gue yang makasih. Terima kasih juga. Thank you Mas Ajis. Siap. 1 jam lo kita ngobrol-ngobrol nih. Mantap. Nggak berasa. Yang berbau selatan semuanya ya. Selatan. Oke, kita ketemu lagi di perbincangan malam Kliwon berikutnya. Dadah. Ada suara tadi. Iya masuk. Iya. Lu denger nggak? Katanya. Itu tuh tiap itu semalam Ditandain di M harusnya cek. Wah itu deh. Oh benar. Gedein deh. Itu semalam tuh kita dikelilingin. Cuma yang paling seneng ya karena ada teman gue sensitif juga. Ya paling seneng di kamar gue yang tengah itu. Denger nggak lu? Iya. Wah, edan. Itu semalam tuh kita dikelilingin. Cuma yang paling seneng ya karena ada teman gue sensitif juga. Kalau jadi hilang males juga Bang. Parah. Gue kasih nomor cowok lu. Nih biang keroknya nih dia nih. Gua lagi. Anjir rawan. Ada. Siapin ya.